Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Surah At-Taubah ayat yang ke-103, 104, kemudian 105. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu samii'un alim. Alam ya'lamu anna Allaha huwa yaqbalu at-taubata 'an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqati wa anna Allaha huwa at-tawwabur rahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa satarudduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ambillah dari harta mereka itu sebagai sedekah atau zakat. Nah, ini khuz dari kata-kata akhadha ya'khudhu, artinya mengambil. Khuz, ambillah. Jadi ada beberapa orang yang ketika peperangan di zaman Nabi yang berbagai alasan mereka tidak mengikuti perang karena takut meninggalkan harta benda mereka, karena takut mati terbunuh di medan perang dan lain sebagainya. Lama-kelamaan mereka ini merasa bersalah luar biasa. Nah, sehingga mereka ini ingin bertaubat kepada Allah atas segala kesalahan selama ini yang mereka lakukan. Maka mereka datang kepada Rasulullah untuk memberikan sebagian harta mereka. Jadi amwal di sini adalah harta. Nah, harta apa amwal ini? Karena yang kelihatannya untuk zakat itu kan yang diutamakan adalah makanan pokok. Nah, menurut tafsir bahwa amwal di sini bukan hanya sekedar makanan pokok, tetapi juga termasuk jenis buah-buahan yang memang di zaman Rasulullah itu seperti buah kurma, yang juga dengan buah itu mereka menjadi orang kaya. Nah, kekayaan itulah yang dijakati walaupun hanya karena buah kurma. Jadi amwal itu adalah bukan hanya sekedar emas, perak. Itu disebut, itu berbentuk anak dain. Nah, ada juga yang berbentuk azuru tadi, ya, berbentuk buah atau tanaman, atau as-simar, buah-buahan. Ada juga dalam bentuk at-tijarah, hasil dari perdagangan atau perniagaan. Ada juga barang itu, amwal itu termasuk rikaz, harta temuan, harta simpanan atau harta karun. Dan al-ma'adin, dan barang-barang tambang. Kalau di zaman Rasulullah itu barang tambangnya mungkin juga berupa tambang emas, perak dan lain sebagainya. Ketika mereka ingin menyerahkan barang-barang itu, Nabi terdiam, tidak menerima. Nah, maka turunlah ayat ini, khuz, karena ayat ini berupa perintah. Jadi, ambillah wahai Rasul harta-harta mereka itu sebagai zakat, sebagai sedekah. Untuk apa? Tutahhiruhum, untuk mensucikan. Mensucikan di sini adalah agar supaya harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu bersih, menjadi suci. Karena kalau belum dikeluarkan zakatnya, itu harta dianggap tercampur dengan milik
orang lain, supaya tidak termakan hak orang lain. Wa tuzakkihim, membersihkan dan mencucikan, baik bersih karena hartanya tidak tercampur tadi, dan bersih juga maksudnya adalah karena memang sudah tidak lagi beban hidup bagi mereka yang memiliki harta, bersih dari dosa. Karena orang yang memakan harta orang lain, memakan hak orang lain, kan maksudnya berdosa. Wa sholli alaihim, dan berdoalah untuk mereka. Nah, makanya kalau kita menerima zakat itu minimal kita mengucapkan semoga apa yang Anda berikan mendapatkan berkah. Begitu juga harta yang Anda miliki. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka laka fima abaqaita. Semoga Allah memberi pahala terhadap apa yang kamu berikan dan memberkahi apa yang kamu tinggalkan. Nah, jadi sebenarnya doa yang kita panjatkan itu adalah karena memang merupakan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Inna sholataka sakanul lahum. Sesungguhnya doamu itu adalah menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Tidak mesti harus seperti jabatan tangan gitu. Ajarakallahu fima a'taita wa barakalaka fima abaqaita. Ada juga yang seperti itu. Enggak apa-apa sih, enggak. Cuman kalau tidak seperti itu enggak apa-apa juga. Ada juga yang hanya dalam hati mendoakan, bisa juga seperti itu. Nah, pada akhir ayat itu diterangkan bahwa Allah Maha mendengar setiap ucapan hambanya yang bertaubat. Allah Maha mengetahui semua yang tersimpan dalam hati sanubari hambanya, seperti rasa penyesalan, rasa gelisah yang timbul karena kesadaran, merasa salah, merasa tidak tentram. Apa yang sudah dilakukan selama ini berbeda dengan orang-orang yang betul-betul mengikuti Rasul sebagai bukti ketaatan. Nah, mungkin di situ dia melihat bagaimana kehidupan orang-orang yang betul-betul taat dalam beragama, ya, dibandingkan dengan mereka-mereka yang akhirnya juga menyesal. Dan di sini terbukti bahwa tidak selamanya orang yang tadi tidak suka dengan Nabi, tidak suka apa-apa yang menjadi kewajiban yang diperintahkan oleh Nabi itu, tidak selamanya mereka larut dalam dosa. Jadi akhir-akhirnya juga mereka bisa menyadari dan bertaubat, merasa bersalah. Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalut taubah. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha menerima taubat. Jadi kalau ada orang yang sebelum kematiannya, sebelum dia meninggalkan hartanya untuk selamanya, mereka bertaubat dan mau menyerahkan sebagian hartanya untuk kepentingan agama Allah. Dan ayat berikutnya, wa qul i'malu, dan katakanlah bekerjalah kamu, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Wasatarudduna ila alimil ghaib, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui hal-hal yang gaib dan juga mengetahui yang nyata, syahadah. Jadi Allah lah yang Maha mengetahui apa-apa yang tidak bisa diketahui atau apa yang tidak bisa dilihat oleh manusia.
berupa isi hati seseorang yang tadi bertaubat. Mungkin kalau penglihatan manusia atau orang-orang lain, betul nggak dia itu bertaubat. Jadi hati mereka pun Allah Maha mengetahui. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan kamu akan dikembalikan. Kapan kita dikembalikan? Yaitu kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Nah, disitulah nanti kita diperlihatkan catatan amal kita. Maka ditunjukkan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan selama hidup di dunia ini. Adapun kesimpulannya di sini ada 5. Yang pertama, bahwa tugas penguasa adalah memungut atau mengambil zakat dari setiap muslim yang memenuhi syarat dari wajib zakat itu. Yang kedua, bahwa zakat dan sedekah adalah membersihkan diri orang yang menunaikan, terutama membersihkan dari sifat-sifat kikir dan cinta harta yang sangat berlebihan, yang sering menghalangi mereka dari menunaikan perintah agama, perintah berzakat dan juga berjihad. Yang ketiga, bahwa Allah senantiasa menerima taubat hambanya yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan akan menerima amalnya, baik berupa sedekah ataupun zakat yang ditunaikan dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Yang keempat, bahwa Allah Maha melihat amalan hambanya untuk menilainya. Juga Rasulullah dan orang-orang mukmin akan menyaksikan amal tersebut nanti di hari perhitungan. Di orang-orang mukmin yang lainnya yang pernah bersamanya atau yang mentaati Rasul, yang bisa juga nanti menyaksikan amal yang pernah diperbuat oleh mereka. Dia yang terakhir, pada hari kiamat nanti Allah akan memberitahukan kepada orang-orang yang melakukan amal kebajikan, itulah hasil dari perbuatan mereka, dengan cara memberikan balasan, pahala yang besar kepada mereka. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.